Kasus keliti atau kekerasan jalanan di Yogyakarta kembali menelan korban jiwa. 7 Juni lalu, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada Dwi Ramadhani Herlangga meninggal dunia setelah diserang dengan senjata tajam di jalanan. Salah satu pelakunya adalah pelajar berusia 15 tahun. Dalam kurun 5 tahun belakangan, fenomena keliti terus terjadi. Namun tidak kejahatannya makin marak dalam 3 tahun terakhir. Menurut data Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, sepanjang Januari hingga Juni 2018 atau 6 bulan ini saja sudah ada 41 anak menjadi tersangka pelaku keliti. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kejahatan keliti? Dan mengapa pelajar Jogja selalu mencari korban di jalanan? Ikuti penelusuran tim NSI. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya merasa sangat-sangat kaget sekali. Beritanya begitu tiba-tiba, kemudian ya saya tadinya tidak menggambarkan sampai sedemikian rupa kasus ini ya. Hati orang tua mana yang tak pilu mendengar kabar anak tercintanya yang sedang menuntut ilmu di kota seberang justru meregang nyawa di ujung senjata tajam. Kenyataan itulah yang dihadapi oleh Astuti, ibu dari almarhum Dwi Ramadhani Herlangga, mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tewas 7 Juni lalu. Naas menimpa Dani saat melintas di kawasan Simpang 4 Mirota Kampus di Jalan Jesi Manjuntak, tiba-tiba dicelurit pengendara motor lain. Tak kuasa meregang sakit, nyawa Dani tak tertolong setelah dilarikan ke rumah sakit Dr. Sarjito. Baru sehari menginjakan kaki di Jogja, setelah mengambil cuti kuliah, ia justru berpulang untuk selamanya. Kalau khusus yang namanya keliti, saya pribadi belum tahu mendengar keliti ini. Setelah kasus saya ini membaca berita-berita ini, saya baru tahu apa itu keliti. Nah, Jogja sangat-sangat tidak aman dengan kejadian-kejadian yang kok kriminalnya luar biasa. Jadi sekarang ini kok jadi tidak membuat Jogja berhati nyaman lagi. Dalam kasus Dani, polisi memang bergerak cepat. Hanya 2 hari setelah kejadian, tersangka pelaku sudah bisa dibekuk. Yang mengagetkan, si pelaku ternyata baru berusia 15 tahun dan berstatus pelajar. Mengenai anak sendiri, tetap pasalnya itu pasal pidananya, tapi perlakuan dia, perlakuan terhadap penyidikan dan juga nanti di persidangan, dia akan mengikuti nanti undang-undang peradilan anak. Apapun itu, nasi sudah menjadi bubur. Nyawa anaknya yang hilang tak mungkin kembali lagi. Asa sang ibu kini hanya satu, menuntut keadilan agar para pelaku mendapat ganjaran yang setimpal atas perbuatan menghilangkan nyawa anaknya. Belum dia meminta maaf pun sudah saya maafkan, sungguh. Tapi urusannya dengan Allah itu tetap, dan hukum tetap. Saya berharap dia diberi hukuman yang sesuai dengan hukuman yang seberat-beratnya, agar dia benar-benar bertobat, tidak akan melukai orang lain. Ya, kita dihadapkan pada paradoks sebutan nama besar Jogja tadi, Jogja kota pelajar, kota budaya, kota wisata tadi. Kalau misalnya ada perkelahian pelajar, ya, orang pertanyakan loh, Jogja kota pelajar kok pelajarnya tawuran. Sepanjang tahun 2014 hingga Juni 2018, tidaknya 7 orang tewas gara-gara kelitih. Mereka baru sebagian dari korban yang datanya terekam secara publik. Di luar itu, bisa jadi ada banyak korban luka-luka yang jumlahnya tak terbilang lagi.
Benarkah jalanan Jogja tak aman lagi? Siapa yang tak kenal Jogja? Tempatnya tersohor sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia. Tak kurang dari 23 juta wisatawan berkunjung ke sini. Jumlah tersebut menyumbang hampir 10% kunjungan wisata di seluruh tanah air. Namun di balik keistimewaan daerahnya, ternyata Jogja memiliki sisi gelap. Di balik makna kata Yogyakarta, yang berarti tanpa perang, ternyata justru menyimpan bara kriminalitas. Dan yang memprihatinkan, pelakunya adalah anak-anak pelajar. Menurut data Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, sepanjang Januari hingga Juni tahun ini, setidaknya 41 anak menjadi tersangka kasus kelitih. Para pelakunya memiliki rentang usia antara 12 hingga 18 tahun, mulai dari yang duduk di bangku SMP hingga lulus SMA. Angka kasus ini trennya meningkat sejak tahun 2016. Itu sebabnya fenomena kelitih juga menjadi sorotan khusus bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlebih selama ini Jogja menyandang gelar kota pelajar. Oh iya, menjadi sorotan khusus. Saya pertama kali menjadi Kapolda mendapat laporan awal kan bagaimana tentang fenomena kelitih ini ya. Karena kita tahu Jogja ini kan ikonnya kota wisata, kota budaya, dan kota pelajar. Jadi kalau ada macam kasus seperti kelitih, seperti itu ya, ini sungguh mengganggu. Karena bagaimanapun juga, ya kita dihadapkan pada paradoks sebutan nama besar Jogja tadi. Jogja kota pelajar, kota budaya, kota wisata tadi. Kalau misalnya ada perkelahian pelajar, ya, orang pertanyakan loh, Jogja kota pelajar kok pelajarnya tahu enggak? Kata kelitih sebenarnya mengacu pada asal kata istilah di masyarakat Yogyakarta, yaitu memiliki makna aktivitas di luar rumah di malam hari tanpa memiliki tujuan pasti. Namun kini pada perkembangannya, istilah kelitih justru berkonotasi negatif. Maknanya bergeser menjadi tindak kriminalitas yang dilakukan di jalanan pada malam hari. Kalau dari kasusnya itu sendiri memang kembali melibatkan banyak kelompok-kelompok pelajar. Jadi mereka antar geng sekolah dan ditengarai para pelaku ini belakangan juga bukan hanya dia melampiaskan kejahatannya itu dengan menganiaya, tapi ada juga barang-barang yang diambil. Contoh kemarin misalnya handphone ternyata diambil. Kemudian sebelumnya lagi motornya juga ada yang diambil. Nah, jadi memang sudah mengarah kepada lebih kepada kejahatan pencurian dengan kekerasan. Fenomena kelitih tak cuma di jantung ibu kota provinsi daerah istimewa, namun menembus hingga ke pelosok kabupaten. Menjadi teror keamanan dan keselamatan para pengguna jalan di Jogja. Untuk mengetahui seluk-beluk kelitih ini, tim NSI menemui Suprapto, salah satu sosiolog dari Universitas Gadjah Mada. Kelitih menjadi fenomena, lantaran akar masalahnya tak kunjung diselesaikan. Suprapto meyakini, kelitih sudah mengarah ke tindak kriminalitas yang terencana dengan satu agenda, yaitu mencari musuh. Misinya cuma satu, menguji nyali, bermimpi sebagai sosok yang kuat dan berani. Jadi sesuatu yang saya lakukan adalah dengan model participant observation ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya berkeliling gitu mengamati di mana mereka mangkal. Biasanya mereka mangkal di sejumlah warung burjo gitu ya, antara lain. Kami duduk, kami mendengarkan, dan mereka biasanya ketika mau melakukan sesuatu berkoordinasi di situ. Yang sering kami dengar adalah kapan, gitu. Di mana, pakai kaos apa, gitu. Bawa senjata apa. Nah itu kan artinya satu itu terkoordinasi gitu ya, bukan lagi sebuah tindakan individual tapi organized gitu ya, masuk dalam organized crime. Karena kami mendengar juga di sana dari suara itu gitu ya bahwa